Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Baik para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu pengawasan malam Kamis yang mugi-mugi senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, diparingi umur panjang, dan Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kita kesehatan yang memudahkan kita untuk ibadah dan juga memperhatikan amal soleh, serta hari ini pada malam ini kita bisa menghadiri majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini kita lihat buletin. Nantinya kita akan membahas tafsir surat Yasin, di mana kelanjutan kita nantinya pada edisi 51 ini membahas surat Yasin ayat 31 sampai 33. Membahas ayat 31 sampai 33. Dan sebelum kita mulai, alhamdulillah bapak ibu-ibu bisa menempati lapangan secara full, secara penuh, dan sampai di sebelah utara sudah digarap sampai rampung. Bahkan di sisi timur ditambahkan atap lagi, ada bahwa bapak bisa menempati di bagian gunung kelas VIP. Nah, itu langsung tribun di bagian atas alami. Malah sudah ada atap, itu sudah ada atap, bisa dipakai juga kalau ada para jamaah bapak-bapak bisa ke sebelah timur untuk mengambil tempat di tribun VIP. Monggo Pak, muter nih dulu, monggo. Nah. Itu enak banget di situ. Nah, ini bisa sini. Baik, dibacakan surat Yasin. Ini pembahasannya lagi kebinasaan bagi yang mendustakan hari kiamat. Monggo Mas Edi dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun wa ayatun lahumul ardul maitah
أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, bahwasanya orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka, dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Taib, surat Yasin ayat 31 sampai 33. Bapak Ibu-ibu, kalau kita perhatikan pembahasan surat Yasin mayoritasnya berarti membicarakan tentang masalah akidah. Membicarakan tentang masalah akidah, masalah keimanan, masalah hari kiamat, dan orang-orang yang mendustakan hari kiamat dan mendustakan para rasul. Berarti sudah sepatutnya yang membaca surat Yasin itu kalau kaji dengan benar, maka dia harus punya akidah dan keimanan yang benar. Kalau toh baca ini belum memahami maknanya, ya tugasnya untuk belajar. Karena Al-Quran ini bukan hanya dibaca. Kalau dibaca saja berarti cuma seperti lewat begitu saja, tidak punya pengaruh apa-apa. Sedangkan kalau kita baca, kemudian kita bisa pahami, maka bisa sampai kita amalkan dan dijadikan bentuk keimanan dan dijadikan sebagai prinsip dalam kita berakidah. Nah, ini yang dimaksudkan. Kenapa kita kaji tafsir surat Yasin, bukan sekedar baca surat Yasin. Saya yakin sebagian bapak ibu-ibu sudah hafal surat Yasin ini. Namun untuk sisi makna yang ini perlu kita dalami saking surat Yasin tersebut. Dan ingat, ini sudah kali kedua kita kaji surat Yasin. Ini sudah putaran kedua loh ini. Ini kalau imannya belum benar lagi, saya ulang lagi surat Yasin terus sampai imannya itu benar. Kalau belum benar lagi, ya ulang terus surat Yasin. Ya, karena ini mempelajari tentang masalah akidah semuanya. Terakhir yang kita bahas ini tentang mengolok-olok para rasul. Mengolok-olok para rasul, di mana rasul itu didustakan, dilecehkan. Nah, ini juga berkaitan dengan masalah akidah. Nah, di sini dikatakan alam yarau kam ahlakna qablahum. Tidakkah mereka mengetahui betapa banyak kami telah musnahkan qablahum, orang-orang sebelum mereka, minal qurun, yang ada sebelum mereka, annahum ilaihim la yarji'un. Mereka hancur, musnah, binasa, dan orang-orang yang hancur tadi tidak kembali lagi. Yang sudah hancur, yang sudah binasa tidak kembali lagi. Wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun. Dan setiap orang itu akan dikumpulkan dan dihadapkan semua, dihadirkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dihadirkan yaitu nanti pada hari kiamat. Wa ayatul lahumul ardul maitah. Dan di antara bukti tanda kuasa Allah, Allah menjadikan bumi itu ada yang mati. Ahyainaha, kemudian Allah hidupkan bumi yang mati tadi. Artinya tanah yang mati, gersang, itu bisa disuburkan lagi. Wa akhrajna minha, dan kami keluarkan habban, biji-bijian, faminhu ya'kulun. Dari biji-bijian tadi akhirnya kita bisa menyantapnya, bisa memakannya. Berarti ada tanaman yang bentuknya itu biji-bijian. Contohnya apa? Biji. Biji kok beras? Kacang. Ya, kedelai, terus jagung. Nah, itu bentuknya biji-bijian.
Ya, kami jadikan bentuknya itu bijian. Oke, harus balik sekolah terus ini berarti ini. Masa beras kok masuk biji-bijian? Jadi ada tanah yang gersang, tanah yang mati, Allah bisa hidupkan kembali. Maka demikian pula kalau ada manusia yang mati berada dalam kubur, bisa dihidupkan kembali, dibangkitkan nantinya pada hari kiamat. Berarti kiamat itu ada. Hari berbangkit juga ada. Hari pembalasan Yaumuddin juga ada. Sudah siap hadapi hari kiamat? Belum. Sudah siap Bapak-bapak? Belum. Ibu-ibu sampun siap? Terus kapan siap? Kita itu sudah yakin kiamat itu datang, namun persiapannya terus kurang. Kalau contohkan saja, mungkin sebagian di sini sudah biasa ngaji juga, namun untuk sholat juga masih belum sadar. Betul apa betul? Kadang datang kajian malah ora sholat. Kadang ada yang berada di bawah masjid, nggak ngerti itu masjid dan nggak tahu kalau situ sedang melaksanakan sholat. Cuma ngertinya itu ngaji tanpa memperhatikan sholat. Ngajinya itu sebenarnya nggak penting, ya. Sholatnya itu yang lebih penting. Ibu-ibu ngangge jilbab dibandingkan dengan meninggalkan sholat lebih parah kalau meninggalkan sholat. Apalagi wis orang nganggo jilbab tambah lagi ora sholat. Gimana mau jadikan persiapan untuk hadapi kiamat? Paham nggih ibu-ibu nggih? Ini soalnya saya sering lihat. Kadang itu saya ngajak, ayo bu sholat. Oh kula pun pak lagi libur. Kok libur terus? Masa libur setiap minggu? Apa ada yang datang bulan terus setiap minggu? Pas malam Kamis terus libur? Ya, kan mustahil kayak begini. Ya, berarti belum ada kesadaran untuk sholat. Nah tujuannya kita ngaji biar tumbuh kesadaran untuk sholat. Kalau belum sadar-sadar juga berarti ilmunya belum meresap dalam hati. Intinya dia punya ilmu namun buahnya belum ada. Tanaman itu kalau buahnya belum ada, nggak dianggap tanaman itu, nggak dianggap manfaat. Wah ini nggak ada hasilnya kok. Tunggu hasilnya ada dulu. Apa hasilnya? Baru nantinya dianggap ilmu itu manfaat. Makanya para ulama itu selalu mengatakan yang namanya amalan ibadah, sholat itu buah saking ilmu. Yang namanya ibadah itu buah saking ilmu. Berarti kalau ilmu tanpa diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ya kita nganggap nggak ada manfaat. Nah sekarang kita lihat penjelasan saking ayat. Sesungguhnya Allah menjelaskan kepada orang-orang yang mendustakan bahwa orang-orang sebelum mereka turut binasa dan mereka yang telah binasa itu tidaklah kembali ke dunia dan tak akan pernah kembali. Lihat orang-orang dulu banyak yang mati, binasa, hancur karena mendustakan Rasul, mendustakan hari kiamat, tidak mau beriman. Itu orang-orang dulu sudah hancur loh. Berarti orang-orang saat ini bisa sama hancurnya
sama seperti orang-orang yang dahulu ada. Maka kita saat ini punya tugas untuk fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya pikiran, yang bisa berpikir. Berarti kalau belum bisa ngambil pelajaran, maka dia akan merasa saya tidak akan hancur seperti dulu. Padahal sudah ditunjukkan dulu banyak yang hancur dikarenakan mendustakan para rasul. Coba lihat kaumnya Lut. Kaumnya Nabi Lut. Itu diangkat kaumnya itu karena dosa yang mereka perbuat. Diangkat bumi mereka itu diangkat ke langit terus dibalikkan. Ini bumi begini, orang-orang di atas, bumi diangkat ke langit terus dibalikkan bumi tadi dengan orang-orangnya sekalian. Itu dulu hancur dikarenakan mendustakan Nabi Lut. Apa dosanya Nabi Lut? Dosa pertama syirik. Dosa yang kedua apa? LGBT. Apa LGBT? Yang lanang gayanya lemah gemulai. Yang tadi yang putri ya sing wedok gayanya gagah kaya lanang. Disebut apa tadi? Apa LGBT itu, Pak? Lesbian, gay, biseksual, transgender. Transgender ini apa transgender? Trans itu berarti koyo transmigrasi. Gender kelamin. Jadi yang laki-laki pengen jadi perempuan, dioperasi, anunya dipotong. Iya toh? Dibentuk jadi perempuan. Pokoknya belum ada organ-organ perempuan dibentuk itu ada. Mau kayak begitu Bapak-bapak? Enggak. Anunya dipotong, terus jenengan itu pokoknya bodine montok ya, sama seperti ya ibu-ibu. Mau kayak begitu? Enggak. Itu namanya transgender. Kalau mau siap-siap bumi dibolak-balikan sama seperti kaum Lut. Ya, sama seperti kaum Lut. Itu bukti ada yang sudah hancur. Kalau kita pingin sama seperti itu ya silakan bermaksiat. Silakan untuk terus berbuat maksiat. Silakan teruskan perselingkuhan, silakan minum minuman keras, lebih-lebih lagi silakan berbuat syirik pada Allah. Tunggu saja nanti hancurnya akan segera tiba. Tunggu hancurnya nanti akan segera tiba. Kalau pingin selamat berarti harus tinggalkan syirik, harus tinggalkan dosa besar, harus tinggalkan LGBT tadi, harus tinggalkan maksiat-maksiat. Ini kalau ditinggalkan semuanya akan selamat di dunia dan akhirat. Terus seharusnya kisah orang sebelum mereka dijadikan pelajaran. Padahal semuanya akan dikumpulkan menghadap Allah setelah matinya. Allah akan mengadili mereka dengan sangat adil tanpa dizalimi sedikit pun. Dalam ayat disebutkan, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar dzarrah. Dan jika ada kebajikan sebesar dzarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dengan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Lihat, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidaklah menzolimi sebesar zarah pun. Zarah itu sebuah ukuran yang kecil.
Bentuknya bagaimana? Kadang diistilahkan dengan biji sawi, kadang ada yang menyebut sebesar semut. Pokoknya sesuatu yang kecil. Dan jika engkau melihat ada kebaikan, maka akan dilipat gandakan, dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Di sisi Allah nantinya ada pahala yang besar. Maka kita lihat di sini, berarti yang buat maksiat, yang buat dosa besar, yang buat kesyirikan, yang membuat Allah datangkan murkanya, semuanya berarti akan mendapatkan siksa. Sebaliknya yang berbuat baik akan dilipat gandakan pahalanya. Dan ingat, namanya dosa, kalau kita berbuat dosa dibalas dengan satu kejelekan. Satu dosa dibalas dengan satu. Namun Bapak Ibu, kalau kebaikan kita sudah berniat lantas melakukan kebaikan tersebut, maka satu kebaikan minimal dibalas 10. Satu kebaikan minimal dibalas 10. Jenengan baca satu huruf dalam Al-Quran itu bukan dibalas satu huruf saja, namun satu dibalas 10. Baca Yasin, berapa huruf? 2. Pahalanya bukan 2, namun dibalas minimalnya satu huruf 10. Berarti kalau 2 minimalnya nanti dibalas 20. Itu minimal loh. Maka kalau mau dibanding-bandingkan antara kebaikan dan dosa, harusnya kebaikan itu pahalanya berlipat-lipat, harusnya kebaikan dinilai banyak. Sedangkan dosa cuma dibalas satu, harusnya sedikit. Maka sungguh sangat aneh nantinya, mungkin nanti kita selamat dari hal itu, ketika ada yang punya dosa begitu banyak dan amalan kebaikannya sedikit. Padahal amalan kebaikan tadi minimalnya dibalas berapa? 10. Itu sudah 10 banding 1. Jadi kalau ada yang punya kejelekan itu banyak sekali, kebaikan yang kalah, itu sangat-sangat aneh. Itu jelas sekali memang orangnya itu tidak ada kebaikan. Maka kita mohon pada Allah, semoga kita termasuk di antara hamba Allah yang dilipat gandakan kebaikannya dan dihapuskan dosa-dosanya kelak. Allahumma amin. Terus adanya tanda hari berbangkit. Adanya tanda hari berbangkit dan hari pembalasan atas amal, Allah buktikan dengan menunjukkan adanya tanah yang mati, lantas turunlah hujan untuk menyuburkannya. Tanah itu jadi subur setelah matinya. Lantas dari tanah yang subur tersebut tumbuhlah tanaman hingga dimanfaatkan oleh hewan ternak. Nah, itu yang disebutkan dalam surat Yasin tadi. Ada tanah yang mati lalu dihidupkan. Ketika dihidupkan tumbuh tanaman. Ketika tanamannya itu ada hasilnya, dimanfaatkan untuk dimakan, bahkan juga bisa jadi makanan untuk hewan ternak. Maka Bapak Ibu di sini lihat, berarti tugas kita wajib bersyukur. Apalagi sekarang musim panen seperti ini, pun panen Ibu-ibu. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ampun. Dapat rezeki melimpah apa mboten? Melimpah. Alhamdulillah. Sudah disyukuri? Sudah. Syukurinya itu mesti ngibadah. Kata para ulama, seperti dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Al-Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau mengatakan yang namanya bersyukur tidak cukup mengatakan alhamdulillah, itu tidak cukup. Tidak cukup dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kata beliau, mesti bentuk syukurnya diwujudkan dengan ketaatan alias ngibadah. Kalau ada yang dapat panen besar namun sholat itu enggak,
Berarti bersyukur atau tidak? Tidak. Kalau ada yang dapat hasil besar namun zakatnya tidak dikeluarkan kalau memenuhi syarat, berarti juga enggak bersyukur. Kalau ada yang dapat panen besar kemudian dia teruskan dengan maksiat terus, yang judi ya judi terus, yang minum ya minum terus, yang selingkuh terus, yang berbuat syirik lanjut syirik terus, berarti tidak disebut bersyukur. Yang ada disebut kufur, bukan disebut bersyukur. Bersyukur itu harus wujudkan dengan ketaatan. Mana amalannya? Tidak cukup dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, itu enggak cukup. Sampai diwujudkan dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sekarang pelajaran saking ayat. Orang yang mendustakan para rasul dari dan hari kiamat pasti akan binasa. Pokoknya setiap yang mendustakan Rasul dan mendustakan hari kiamat, tidak mau menerima kebenaran, nanti suatu saat akan hancur. Maka penting sekali kita mohon pada Allah supaya selalu ditunjukkan pada kebenaran. Ada doa imam ketika khutbah, berdoa seperti ini, Allahumma aronal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa aronal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, lalu kami mengikutinya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, biar kami menjauhinya. Maka di sini kita minta pada Allah supaya ditunjukkan kebenaran. Kalau kebenaran ini ada, ini bisa lewat petunjuk Quran, kita dapatkan kebenaran juga dalam hadis, kita dapatkan kebenaran itu dari wahyu-wahyu tadi. Kalau di luar itu, ya bisa jadi pertimbangan. Namun kalau dua ini ada, maka itu adalah kebenaran, wajib untuk diikuti. Saya contohkan. Kemarin malam Rebu saya bacakan salah satu buku kitab Syafi'i, dan saya baru merasa bahwasanya ini suatu yang aneh sekali dan banyak pelanggaran di masyarakat kita. Salah seorang penulisnya adalah pakar mazhab Syafi'i saat ini bernama Profesor Dr. Mustafa Al-Bughah. Kitabnya namanya Al-Fiqh Al-Manhaji ala Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi ini membahas tentang fikih Asy-Syafi'i. Di antara perkataannya beliau katakan seperti ini. Di antara bentuk pelanggaran dalam hal mengantarkan jenazah, tidak boleh orang-orang yang mengantarkan itu bersuara keras. Termasuk baca Quran, termasuk baca zikir, ataupun baca-bacaan yang lainnya. Kira-kira ketika ada yang ngantar jenazah biasanya baca apa keras-keras? La ilaha illallah. Itu tidak ada tuntunan. Ini digolongkan oleh Syekh Mustafa Al-Bughah tadi, beliau katakan ini termasuk bid'aul janaiz, amalan-amalan yang tidak dituntunkan yang kaitannya dengan sholat jenazah, yang kaitannya dengan pengurusan jenazah. Ini mazhab Syafi'i. Contoh yang kedua lagi pelanggaran. Wah, ini diterangkan apa orang ya ini ya? Terangkan. Aduh, berat ya ini ya. Udangan sik. Paling kok ada ini ada perkataannya dalam kitab Matan Al-Ghaya wa Takrib, ini fikih Syafi'i juga ditegaskan lagi oleh
Profesor Dr. Mustafa Al-Bugho tadi yang saya katakan ini pakarnya Syafi'i saat ini. Kenapa saya bawa Syafi'i? Karena bapak-bapak, ibu-ibu selalu ngaku pengikutnya Imam Syafi'i. Beliau katakan bahwasannya di antara bentuk pelanggaran lagi kaitannya dengan jenazah, kuburnya dibuat tinggi, diberikan keramik, diberikan semen, diberikan apa lagi? Kijing, diberikan atap, diberikan bangunan di atasnya. Nah itu kan makanya kan saya nggak mau ngomong ini, tapi jangan minta. Banyak nggak pelanggaran tentang ini? Bukan banyak lagi. Baru tahu ini ya, jangan-jangan ini ya. Ini padahal sudah ditegur oleh Imam Syafi'i dan para pengikutnya. Kalau ngaku Syafi'i ya seperti itu. Kuburnya nggak dibuat super istimewa. Ada yang gubuknya gubuk reok. Kuburnya Masya Allah luar biasa. Keramiknya luar biasa. Di rumah cuma lemah saja, nggak ada keramik blas. Apa ada yang mau tidur di kuburan? Kenapa kuburnya dibuat super istimewa sedangkan rumahnya dibiasa-biasakan saja? Kan aneh seperti ini. Padahal yang ditinggali setiap hari adalah rumahnya sendiri. Dan kubur tidak butuh seperti itu. Yang dibutuhkan orang yang berada dalam kubur adalah amal soleh. Yang ini bisa dikirimkan oleh anak dan putune langsung kepada simba, kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Itu baru manfaat. Pernah ada seorang anak, ketika ibunya meninggal dunia, dia katakan pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ibu saya meninggal dunia dan saya tidak sempat berada di sampingnya. Bolehkah harta ini saya gunakan untuk sedekah untuk ibu saya? Sedekah atas nama ibu saya. Rasulullah SAW katakan boleh dan itu manfaat. Berarti manfaatnya di sini adalah dengan sedekah, bukan dengan kubur yang super istimewa. Jadi kan kuburnya itu istimewa sekali dibandingkan dengan kubur Raja Arab loh ini. Raja Arab itu jadi juragan minyak. Bukan minyak biasa, ini minyak bumi. Hartanya melimpah ruah. Namun kalau kuburnya, Masya Allah cuma satu jengkal saja dilebihkan kayak gini loh. Cuma tumpukan tanah saja, lemah saja yang ada. Kalau nggak percaya, kapan-kapan umroh bareng saya tunjukkan nanti. Ya, saya tunjukkan itu loh, kubur itu. Wong Arab, iki wes sugih, kayak begini kuburnya. Kita miskin, banyak utang. Sombongnya bukan main. Itulah ciri khas. Ya, kuburnya Masya Allah biasa sekali, nggak ada yang istimewa, nggak dikasih kijing, nggak dikasih keramik, nggak dikasih semen, nggak dikasih macam-macam, cuma gundukan tanah. Ini lebihnya satu jengkal loh ini. Kalau nggak percaya nanti ngukur sendirilah. Dikira aku ngapusi ini. Ya, tinggal jenengan ukur. Oh iya ya, sak jengkal ternyata ya. Kita berapa jengkal itu sampai atas? Mungkin ada yang mau buat tingkat juga nih. Ya, itu lihat sederhana seperti itulah kubur yang asli. Kalau di negeri kita makin soleh, kuburnya Masya Allah koyo istana. Mungkin istana Pak Jokowi itu bisa kalah itu. Luar biasa sekali istananya, luar biasa. Dikasih pagar lah, ya. Pagarnya juga pagar yang stainless steel lagi, coba lihat. Dikasih kain juga yang super istimewa. Itu makin soleh, makin dikeramatkan lagi. Betul apa betul?
Padahal banyak yang lebih soleh daripada itu, kuburnya itu biasa. Tahu yang paling soleh itu mana? Lihat keadaan kubur para sahabat Nabi. Ada yang meninggal ketika perang Uhud, itu cuma sekarang. Ya Allah, itu ada 70 sahabat yang cuma kelihatan kuburnya itu nggak ada, cuma kelihatan petak saja. Itu pun nggak jelas tuh kuburnya siapa. Ada Mus'ab bin Umair di situ mati, ada sahabat yang lainnya di daerah Uhud itu ada 70-an kubur, itu sudah habis tidak kelihatan ya, gundukan tanahnya cuma rata dengan tanah saja. Cuma dipagari tembok, cuma menandakan ini loh area pekuburan Uhud. Itu sahabat-sahabat istimewa loh ini. Sahabat yang lebih rajin sholat daripada kita, sahabat yang lebih dekat dengan kanjeng Nabi, sahabat yang nggak pernah sholatnya bolong-bolong. Kita ya kayak gitu, sholatnya sudah malas-malasan, namun masya Allah kuburnya lebih daripada kuburnya para sahabat. Semakin sederhana kubur itu makin afdal. Itu makin afdal. Sudah, terus orang tak lanjut nanti malah tersinggung lagi. Terus nomor 2. Wajib bagi setiap orang mengambil pelajaran dari orang-orang sebelumnya. Kalau ada yang binasa sebelumnya wajib diambil pelajaran. Nomor 3. Tidak ada yang dibangkitkan sebelum hari kiamat datang, dan tidak ada yang mati atau binasa kembali lagi ke dunia. Tidak ada yang dibangkitkan sebelum hari kiamat datang. Hari kiamat datang dulu baru nanti ada yang dibangkitkan dari kubur. Berarti nggak ada yang gentayangan. Yang nanti bisa bangkit nanti nunggu hari kiamat. Berarti nggak ada roh yang gentayangan. Saya seumur hidup ini belum pernah ketemu ini yang gentayangan itu di mana itu. Padahal sejak kecil itu saya biasanya lewat tempat-tempat gelap terus. Subuh saya lewat tempat gelap. Orang-orang bilang, "Oh, kemarin saya lihat ada kain putih itu terbang di situ." Saya bolak-balik situ kok nggak pernah kelihatan juga. Padahal mata kita sama loh ini. Jadi aslinya kalau ada yang gentayangan bisa jadi jenengan yang takut. Kemudian dibuatkan was-was, wah itu kain putih. Padahal cuma cahaya lampu saja ditambah-tambah. Ya, bisa jadi terlalu banyak pikirannya masih terekam karena kebanyakan nonton film. Film apa? Hantu. Jadi ke bawah mimpi, wah no kain putih. Padahal tadi baru nonton itu. Katanya dia masuk kamar mandi lihat kain putih. Padahal itu tadi tayangan itu ke bawah mimpi. Makanya kurangi nonton, bukan kurangi, nggak perlu lagi nonton film-film horor, film-film hantu. Nggak, kalau nggak mau ya sudah, TV ini didol iki wis rampung. Sudah nggak ada yang udah masalah lagi di rumah. Iya kan? Masalahnya berarti pada TV. Terus yang berikutnya. Hari berbangkit benar adanya. Hari berbangkit benar adanya. Semua akan dibangkitkan pada hari kiamat dan disidang satu persatu. Yang kelima. Allah mampu untuk mengumpulkan seluruh makhluk pada satu tempat. Allah mampu untuk mengumpulkan. Tadi pada ayat wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun. Dan kami itu akan mengumpulkan mereka jami' semuanya dikumpulkan satu tempat. Seluruh makhluk dari yang awal sampai yang akhir dikumpulkan satu tempat dan muat seperti itu. Nanti kita akan lihat tadi saya akan sebutkan. Terus yang kelima. 6. Yang keenam. Wajib mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Wajib mempersiapkan diri. Persiapannya apa, Bu? Pak? Persiapannya apa? Ibadah. Berarti ibadahnya jangan bolong-bolong. Insya Allah, Nji. Berarti ibadahnya kalau yang wajib yang benar-benar diperhatikan.
Bukan nanti tunggu puasa dulu, tunggu Ramadan dulu, baru masjidnya kebak full jamaah. Itu pun awal-awal bulan. Kalau tengah, ya sudah makin maju. Akhir malah full lagi karena mau lebaran. Terus yang ketujuh, Allah mampu untuk menghidupkan tanah setelah matinya. ada tanah yang mati dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air hujan yang turun. Yang kedelapan, Boleh menjadikan dalil dengan sesuatu yang bisa disaksikan saat ini untuk perkara gaib yang akan terjadi pada hari kiamat. nah disaksikan yang langsung berarti tanah itu subur. Sebelumnya mati turun hujan kemudian jadi subur, tumbuh tanaman. Maka kalau ini kita saksikan langsung saat ini, lihat nyata, maka seperti itu juga perkara gaib yang nanti akan terjadi pada hari kiamat. Itu sangat-sangat mungkin, sangat-sangat bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. 9. Boleh menyifati benda mati dengan dihidupkan dan dimatikan. Boleh benda mati itu dikatakan dihidupkan dan dimatikan. Ya, tanah yang mati kemudian jadi hidup. Kadang bahasa kita sehari-hari juga kayak gitu. Lampu dimatikan. Kecuali kalau orang timur boleh itu. Lampu dibunuh. Ya, bunuh lampu itu. Kalau orang timur itu bilang bunuh lampu itu. Bukan matikan lampu, namun bunuh lampu. Ya, kejam sekali ya. Tapi hatinya itu baik-baik kok. Hanya kata-katanya saja. Yang ke-9. Yang ke-10 berarti ya. 10. Digunakan kata ganti kami untuk menerangkan kebesaran Allah dalam menghidupkan dan membangkitkan makhluk pada hari kiamat. Nah, lihat disebutkan ahyainaha wa akhrajna minha. Nah, di sini dalam bahasa Arab itu artinya kami. Ini kami yang dimaksudkan itu adalah Allah. Padahal kalau kami dalam bahasa kita itu berbilang lebih daripada satu. Namun untuk kalimat ini maksudnya kami di sini adalah Allah untuk menunjukkan kebesaran Allah, keagungan Allah. Kalau Allah ingin menunjukkan kebesaran dan keagungannya, maka biasanya dipakai kalimat kami di sini. Namun sebaliknya kalau ingin menunjukkan doa itu hanya untuk Allah, sholat itu hanya untuk Allah, maka dipakai saya di situ atau aku. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Kalau ini kita pakai ini untuk manusia, pakai aku. Namun coba lihat pada kalimat ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku kata Allah, maka aku akan kabulkan doa kalian. Maka di situ pakai kata ganti aku. Kalau tadi apa? Kami. Kalau di sini aku, maka kaitannya dengan ibadah yang hanya boleh untuk Allah saja, maka dipakai kata ganti tunggal, yaitu satu. Terus yang ke-11. Adanya tanaman dan buah-buahan adalah nikmat yang patut disyukuri. Adanya tanaman dan buah-buahan adalah nikmat yang patut disyukuri. Disyukurinya tadi dengan apa? Ibadah. Tidak cukup dengan di lisan saja, namun harus dengan ibadah. 12. Hamba sangat butuh kepada Allah, termasuk juga dalam hal rezeki berupa makanan. Hamba sangat butuh kepada Allah, termasuk dalam hal rizki dan makanan. Kita sangat butuh pertolongan Allah. Kemudian renungan hadis. Dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai hambaku, kalau orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Jika orang-orang yang terdahulu dan terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu berhati jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian, tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun juga. Lihat,
ya ibadi. Di sini katakan wahai hambaku. Lau anna awwalakum, andai orang-orang yang terdahulu ada, wa akhirakum, dan belakangan itu ada, wa insakum, dan manusia-manusia di antara kalian, wa jinnakum, dan jin-jin yang ada, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Mereka semuanya bertakwa kepada Allah, semuanya itu sholat, ya, semuanya satu Gunung Kidul ini sholat. Maka tidak menambah mazada dzalik fi mulki syai'a, maka tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun juga. Kekuasaan Allah sudah besar. Tanpa kita sholat pun tetap kuasa Allah, kekuasaan Allah itu sudah besar. Allah tidak butuh pada sholat kita. Begitu pula ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, andai seluruh kalian dari manusia, jin yang dahulu dan belakangan, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin, semuanya itu fajir, semuanya itu buat maksiat. Satu Gunung Kidul semuanya itu maksiat, semuanya selingkuh, minum, berbuat syirik. Maka Allah katakan mana qasa dzalika min mulki syai'a, itu juga tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak butuh dengan ketakwaan kita, dan juga tidak membahayakan Allah jika kita bermaksiat. Yang celaka adalah kita. Kalau kita bermaksiat, celakanya kita. Kalau kita bertakwa, kita beribadah, manfaatnya juga untuk kita, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh pada manusia. Manusia yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Terus beberapa hal yang jadi bukti adanya hari berbangkit atau hari kiamat. Beberapa hal yang jadi bukti adanya hari berbangkit atau hari kiamat. Syekh Mustafa Al-Adawi itu katakan ada 4 di sini yang jadi bukti. 1. Diciptakannya langit dan bumi, karena menciptakan langit dan bumi lebih berat dibanding manusia. Menciptakan langit dan bumi lebih berat daripada manusia. Karena langit dan bumi itu adalah atap. Kalau langitnya itu atap tanpa tiang, ya, itu tanpa tiang, namun tetap itu bisa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini megah, besar. Manusia kecil. Maka Allah katakan, lihat Allah Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, dalam surah Al-Mu'min ayat 57, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Terus yang kedua, Allah dapat menghidupkan tanah setelah matinya, seperti dibahas dalam surah Yasin kali ini. Juga dalam ayat yang artinya, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat-lebat. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan. Nah, Allah dapat menghidupkan tanah setelah matinya. Seperti cerita dalam surat Yasin ini, maka ada tanah yang mati bisa hidup dengan air hujan. Maka kalau ada manusia itu mati dalam kubur, bisa juga Allah bangkitkan, sama seperti tanah tadi. Terus yang ketiga, hari berbangkit dapat dibuktikan dengan diciptakannya manusia. Maka membangkitkan manusia setelah matinya lebih mudah bagi Allah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Allah yang menciptakannya kali yang pertama, dan Allah maha mengetahui tentang segala makhluk. Maka kalau manusia itu bisa Allah hidupkan, bisa Allah ciptakan dari awal, maka kalau mati dihidupkan lagi lebih mudah.
Contoh HP ini mau diciptakan pertama kali gampang. Kalau ini gampang pertama kali diciptakan, maka kalau HP ini rusak, mati, cukup digantikan komponen yang dibutuhkan, maka bisa HP ini hidup lagi. Sama seperti manusia yang sudah mati, tinggal mudah diciptakan lagi. Terus yang terakhir, hari berbangkit dapat dibuktikan dengan hidupnya orang yang mati sementara dari tidurnya. Allah berfirman yang artinya, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Kalau manusia tidur bisa bangun lagi nggih? Bisa. Maka sama halnya kalau ada yang mati bisa dihidupkan lagi, sama seperti orang yang tidur tadi. Inilah yang menunjukkan adanya hari berbangkit atau hari kiamat. Alhamdulillah rampung pembahasan kita dari ayat 31 sampai 33 saking surat Yasin. Mohon tidak bubar dulu, kita tunggu pertanyaan yang ada, bisa lewat tulisan, bisa lewat langsung, sambil menunggu. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, pekan depan malam Kamis 1 kali libur. Kenapa demikian? Saya dengan jamaah DS sekitar 40-an orang itu akan tindak umroh. Pengen umroh? Pengen. Ya, mboten kamot, wis full. Pesawatnya cuma muat 450. Wah, ini yang hadir 1000, 2000, 3000. Beberapa pesawat berarti. Kemudian nanti ketemu lagi setelah tanggal 6. Mohon doanya biar jamaah yang berangkat, karena ini juga ada jamaah yang ikut pengawasan rutin, bisa selamat ketika berangkat, ketika berada di sana sampai kembali ke tanah air. Amin. Mohon doa-doa baiknya. Kemudian yang kedua, ini untuk pengumuman pengajian. Yang pertama, kajian untuk Jumat sore. Ibu-ibu tetap ada seperti biasa di pesantren Darussolihin jam 5 sampai maghrib. Lalu untuk malam Sabtu tetap ada pengawasan di Masjid Al-Azhar Karangrecek Wonosari, membahas Sirah Nabawiyah. Kelanjutannya adalah membahas pembangunan Ka'bah. Lalu Sabtu, Sabtu ini banyak agenda ini. Yang pertama, untuk mas-mas, remaja-remaja putra lan putri yang masih jomblo-jomblo. Ya, dan ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya putra yang SMA, tolong diajak untuk ikut. Ya, biar nggak jadi anak-anak gaul saja, namun nggak sholat. Ya, ini dibuat kajian khusus pelajar. Tablik akbar besok Sabtu. Sabtu apa besok? Kliwon nggih? Kliwon. Sabtu ini pembahasannya mending jomblo daripada dosa. Ya, ini simbah-simbah bukan paham. Ini saya nom-nom nih saya paham. Ya, insya Allah pengawasannya di SMA 1 Wonosari, nggih. SMA 1 Wonosari. Ini boleh diikuti oleh anak-anak SMA semuanya segunung kidul. Mau yang di Purwosari, Panggang, Tepus, Tanjung Sari, Rongkop, Giri Subo, Semin, Semanu, Gedang Sari, semuanya boleh ikut. Dan mulainya jam 8 pagi sampai jam 10. Ini langsung dari kepala sekolahnya yang membuat program ini. Jadi bisa dimanfaatkan. Kemudian siangnya, Sabtunya ini masih Sabtu. Ini papat ini kayaknya ngisi. Ya. Yang kedua hari Sabtu untuk yang umroh manasik terakhir besok. Untuk yang umroh saja. Kalau nggak umroh ya sudah nonton saja. Ya. Untuk yang umroh ada zuhur manasik terakhir untuk penjelasan teknis. Kemudian ba'da asar Sabtu Kliwon seperti biasa pengawasan muslimah segunung kidul di Masjid Besar Al-Huda Klayen.
Kemudian ba'da ngisa malam minggu saya disuruh ke Wonosari malam mingguan, ya, di Selang terminal, di terminal. Bis-bisnya sudah keluar semuanya itu? Oh sudah, bisnya sudah keluar. Mohon bisa hadir, terutama warga Selang dan semua yang ada di Wonosari dan yang mau ikut hadir silakan untuk hadir. Pengawasannya bar ngisa nanti barengan dengan Pak Kapolres yang baru menjabat sekitar 1 bulan ini, ya, baru sekitar 1 bulan dari Januari kemarin. Itu silakan hadir di terminal Selang tadi jam ba'da ngisa nggih, sampai sekitar jam 9 atau setengah 10 malam. Kemudian yang ini hari Sabtu. Setelah itu nggak ada lagi malamnya ya, wis. Setelah itu Minggu pagi bapak-bapak tetap ada pengawasan. Ahad pagi seperti biasa ba'da subuh membahas kitab Bulughul Maram, pembahasan haid darah perempuan. Ya, terus yang berikutnya Ahad legi yang ada di Sabtosari saya libur dulu. Ya, saya ada pengawasan besar di kajian akbar di Bantul, di Masjid Agung Manunggal. Masjid Agung Manunggal apa Manunggal Agung? Masjid Agung Manunggal Bantul jam 9 sampai jam 11. Ya, pembahasannya membahas riba. Kalau nggak kuat iman nggak usah hadir saja. Ini khusus untuk yang kuat imannya saja. Jam 9 sampai jam 11 di Masjid Agung Manunggal Bantul, ya, ada di pusat Bantul insya Allah. Silakan untuk hadir jam 9 sampai jam 11 tadi. Dan untuk malam Seninnya insya Allah itu ada pengawasan keliling untuk Padukuhan Wara. Yang lainnya tetap jadwalnya seperti biasa. Baik, ini tulisan sudah numpuk. Lewat mic ditunda dulu kecuali Pak Parji ada. Ibu-ibu di bawah ada. Oke, monggo ibu-ibu. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Pak. Ji. Yang pertama adalah apakah anak angkat bisa dikatakan anugerah? Anak angkat dikatakan anugerah. Kemudian yang kedua hubungannya dengan anak yang soleh. Orang itu kalau sudah meninggal semua amal putus kecuali 3 perkara termasuk anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian pertanyaan kami, bagaimanakah untuk anak angkat? Samakah dengan anak kita sendiri, Pak? Mohon pencerahan. Nah, taib. Nah, ini pertanyaan kedua berarti intinya di sini. Anak angkat ini statusnya beda dengan anak kandung sendiri. Jelas ini. Maka kalau anak kandung dapat hak waris. Anak kandung itu dapat hak waris. Anak angkat tidak. Minimal yang anak angkat dapat adalah wasiat. Namun wasiat tidak boleh lebih daripada 1/3. Kata Nabi SAW, wasulus sulus kasir. 1/3 itu lebih banyak. 1/3 masih banyak. Maka maksimalnya 1/3 dari harta. Tidak boleh lebih daripada itu. Itu yang paling memungkinkan untuk anak angkat tadi. Namun apakah itu anugerah? Dari sisi kita mengasuhnya bisa jadi anugerah karena berbuat baik kepada orang lain. Namun dari sisi apakah ini anak sesungguhnya? Tidak. Karena itu cuma anak angkat. Maka statusnya beda dengan anak kandung. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak Warji? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Saya mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, saya adalah termasuk pemula. Mudah-mudahan dengan doa Bapak Ibu sekalian kami bisa mengikuti kajian sunnah yang benar-benar sunnah Rasul untuk waktu selanjutnya. Amin. Yang saya tanyakan Pak, pertama tentang sholat bagi perempuan. Untuk perempuan dibolehkan sholat
lebih utama dididik rumahnya. Lalu saya juga mendengar bahwa itu zaman dulu karena zaman tidak aman. Kalau sekarang itu bagaimana menurut Bapak? Kalau segi dari tidak amannya kenapa, Bu? Ya zaman dulu itu katanya tidak aman, banyak peperangan, Baik. dan sebagainya. Sekarang apa tidak ada gangguan kalau sekarang ini? Coba kalau ibu-ibu keluar malam-malam sendiri, coba berani? Nah, kenapa nggak berani? Katanya sudah zaman maju. Gimana ibu-ibu? Nah itu bisa jawab ini di sini ibu? Ya, tahu jawabannya? Ya, tahu. Nah, kalau ibu katakan zaman ini sudah aman dibandingkan zaman dulu, wah kebalik sekali. Dulu itu sudah nutup aurat, auratnya tertutup lebih rapat daripada zaman sekarang. Itu pun Rasul katakan seperti itu. Dengan Aisyah itu pernah negur para sahabat wanita. Andai Rasul itu tahu keadaan wanita saat ini, tentu Rasul tidak akan izinkan mereka itu keluar rumah. Karena tahu makin rusaknya. Ini setelah Rasul SAW itu tiada. Setelah Rasul SAW meninggal dunia. Maka kalau bilang zaman dulu itu lebih tidak amannya, Masya Allah zaman sekarang itu lebih parah kalau dilihat dari keadaan zaman sekarang. Coba lihat gangguan-gangguan itu mudah sekali. Ibu-ibu jilbaban saja masih bisa diganggu. Apalagi yang enggak jilbaban. Ya, kecenderungannya besar sekali. Coba lihat pemerkosaan lebih banyak di zaman ini loh. Selingkuh lebih banyak di zaman mana coba? Di zaman ini mungkin tiap padukuan itu ada kasus perselingkuhan. Kalau zaman Rasul SAW itu cuma 1-2 kasus. Ya, itu pun ketika Rasul itu hidup itu. Kalau kita lihat di setiap padukuan itu ada kasus perselingkuhan. Betul apa betul? Kalau saya salah saya cabut ini perkataan saya. Maka tanda rusaknya zaman ini, lihat keadaan maksiatnya lebih banyak dibandingkan dengan zaman dulu. Dulu wanita itu jaga sekali, jaga diri sekali. Apalagi istri-istri Nabi SAW. Coba lihat, istri-istri Nabi SAW itu sampai punya musola sendiri untuk sholat. Cuma punya musola sendiri, bukan keluar rumah, namun dalam rumahnya dibuat musola sendiri untuk dia itu sholat. Sampai segitunya. Jadi kalau katakan zaman ini lebih aman-aman saja, lihat prakteknya seperti apa. Paham ini Bu? Yang tanya tadi, mau lanjut lagi? Ya. Ya sudah, tapi ada hubungannya Pak ini. J. Lalu sebatas mana kewajiban perempuan untuk iktikaf di masjid di sepertiga malam bulan Ramadan? Boleh. Karena iktikaf cuma boleh di masjid. Iktikaf nggak mungkin di pawon saja, nggak mungkin. Ya, harus dilakukan di masjid. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kata Allah, janganlah kalian mencumbu istri kalian dan kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Syaratnya masjid. Kalau di rumah sendiri, di kamar sendiri nggak boleh. Kalau di kamar sendiri merenung, dia bukan iktikaf. Nah itu maksudnya. Pohon Bu. J. Oh. J, moga Bu, nggak apa-apa, mumpung gratis. Berdandan Pak, berdandan berhias bagi perempuan. Nah. Buat suami. J. Bagaimana dengan perempuan yang tidak bersuami alias janda? Bolehkah berhias atas nama anak karena biasa yang membelikan
kalau tidak boleh sebatas mana yang diperbolehkan untuk janda berpakaian? Kalau jandane masih pengen payu ya monggo. Namun cuma boleh di rumah, nggak boleh di luar rumah. Iya kan? Kenapa saya katakan kayak gitu? Wah, ini ada biro jodoh yang DS itu lagi buat, yang paling banyak pendaftarnya itu rondo. Pusing mikir itu. Mikir yang jomblo-jomblo saya sudah pusing, mikir lagi rondo. Umure ada yang 7 tahun. Ada yang pengen, Pak? Hah? Kaya tapi. Iya kaya, pengen tol. Enggak. Jadi asalnya boleh, namun cuma di dalam rumah. Itu saja. Untuk siapa? Ya pokoknya dalam rumah lah. Dia mau untuk siapa ya terserah. Sampun, Bu? Baik, sekarang saya jawab di kertas. Pak Parji ada satu pertanyaan. Satu pertanyaan. Di sini dari WA menanyakan tentang sholat istikharah. Kapan yang tepat melaksanakan sholat istikharah? Sholat istikharahnya itu kenapa itu? Kemudian apakah sholat istikharah itu 1 kali atau diulang-ulang? Sholat istikharah bisa 1 kali, bisa berulang-ulang. Nah ini kayaknya yang lagi cari jodoh ini ya. Ya, siapa tahu rondo tadi itu yang dia pingin. Rondo mau ya. Oh, Pak, ayo. Cari rondo sing sugih pokoknya ya. Dengan rondo itu tuh repot. Tuntutannya wah banget. Macem-macem. Berpengalaman maksudnya. Berpengalaman. Nanti penghasilanmu piro? Ya ditanya itu terus. Tadi apa tadi itu mau bahas tadi itu apa tadi tanya? Istikharah itu toh gitu. Istikharah itu sholat untuk menentukan pilihan. Misalnya yang dia naksir 5, ya, maka dia pilih 1. Pilih dulu yang dia yakin. Wah ini saya srek dengan yang ini. Bismillah. Lalu sebaiknya sholat istikharah tentukan pilihan dulu. Kalau sudah srek dengan itu, langsung bismillah, lakukan sholat apa? Istikharah. Bar sholat istikharah kalih rakaat, lalu berdoa untuk sholat istikharah. Ada doa khususnya. Ya, ada doa khususnya. Nanti kalau butuh ini nanti saya kasih doanya. Setelah itu, apakah harus nunggu mimpi ada apa istilahnya? Ilham dari mana gitu? Apakah perlu seperti itu? Tidak. Dia jalani yang 1 pilihan tadi. Kalau memang itu yang Allah takdirkan akan dimudahkan. Kalau itu Allah tidak takdirkan akan dipersulit. Gitu loh Pak. Ini bukan hanya masalah jodoh loh. Jangan mikir rondo terus tadi. Ini mau pergi lakukan perjalanan jauh, mau kemana, saya milih hari apa, kendaraan apa, bisa istikharah. Ada mau lakukan bisnis, ini bisnis A apa bisnis B, bisa juga sholat istikharah. Namun untuk perkara yang wajib nggak perlu istikharah. Saya mau sholat maghrib apa sholat isya ya? Nggak bisa pakai istikharah di sini. Ini cuma untuk pilihan yang mubah. Ya, ini mau sholat maghrib apa sholat isya, ya sudah maghrib kamu kerjakan, yang isya dikerjakan. Nggak usah istikharah. Wah ini saya mau lanjut merokok apa enggak ya? Istikharah dulu. Wah nggak perlu. Mubazir. Sudah tinggalkan rokok, wis rampung, sudah rampung. Nggak perlu lagi pakai istikharah.
istiqoroh. Cuma tadi pilihan yang mubah saja itu yang dipilih. Paham ini Bapak? Ya. Nah, jadi nggak ada itu saya istiqoroh mau lanjut selingkuh dengan ini atau enggak. Nggak ada itu cerita. Nggak ada untuk perkara maksiat, nggak ada untuk perkara wajib. Ini cuma untuk perkara mubah saja. Milih A atau milih B. Seperti itu nggih? Itu untuk istiqoroh. Terus pertanyaan yang lain berkata, bohong apa hukumnya? Dosa. Jika untuk mendapatkan uang atau rezeki, apakah haram atau halal uang tersebut? Kalau berbohong untuk dapatkan sesuatu, maka jadi tidak berkah, alias uang yang diperoleh itu tidak halal. Bagaimana kiat-kiat kita untuk bisa mudah memberi orang lain atau mengeluarkan sedekah? Karena mayoritas saya pribadi senang saat mendapatkan bantuan atau gratisan. Tapi bila kita untuk memberi mikirnya sampai panjang. Itu sifat dasar manusia. Innal insana khuliqa halua. Ya, idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Illal musallin. Manusia itu diciptakan dalam keadaan gelisah. Ketika dia dapatkan sesuatu yang jelek, maka dia itu banyak protes. Namun ketika dia itu dapat sesuatu yang baik, dia super pelit. Dapat harta, benar-benar dia itu pelit sekali untuk keluarkan hartanya. Maka sifat dasar manusia itu pelit. Maka kalau siapa yang selamat dari sifat pelit ini, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang selamat dari sifat pelit, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Berarti pelitnya ini harus dilawan. Paksakan diri untuk sedekah. Paksakan diri untuk sedekah. Lawan itu, lawan sifat pelitnya tadi. Dia kalahkan sifat pelitnya, saya keluarkan pokoknya. Kalau dalam batin saya suruh tahan-tahan uang 100.000 tadi, paksakan diri, saya harus keluarkan uang 100.000 ini. Itu diantara kiatnya. Ustadz mohon jelaskan batasan waktu-waktu sholat. Kalau ingin jamnya ya bisa lihat di kalender-kalender sholat itu ada. Apakah sifat Allah hanya dibatasi 20 sifat wajib atau mustahil dan 1 sifat jaiz? Tidak. Ini pemahaman akidah Asy'ariyah. Asy'ariyah salah satu aliran itu meyakini nama dan sifat Allah dibatasi. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan dalil dari Al-Quran dan hadis, nama-nama yang punya dalil itu ditetapkan. Tidak dibatasi seperti apa yang diyakini oleh kaum Asy'ari. Kaum Asy'ari itu seperti yang panjenengan dapat di sekolah-sekolah. Sifat-sifatnya dibatasi pada sifat 20. Apa yang dimaksud para nabi tetap hidup di kuburnya? Ini butuh penjelasan sendiri, saya tunda dulu. Apa maksud hadis larangan menggabungkan hutang dengan jual beli? Wah, ini kok pertanyaannya abot terus ya? Ada yang mengaku bertemu Nabi dalam mimpi, kemudian beliau diberi bacaan sholawat baru, amalan baru, doa baru. Apakah ini dibenarkan? Itu enggak mimpi Kanjeng Nabi. Enggak mungkin Nabi syariatkan sesuatu yang baru. Enggak mungkin suruh amalan yang baru. Enggak mungkin suruh sholawatan yang baru. Hanya untuk orang itu. Emangnya dia Nabi? Padahal ayat terakhir sudah turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagiku agama kalian telah disempurnakan. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah disempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridha Islam jadi agama kalian. Pada kalimat aku telah sempurnakan, kalau sudah sempurna berarti tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Kalau sesuatu sudah sempurna kok ditambah, jadi apa? Nah, kalau sudah sempurna kok dikurang, jadi nggak sempurna lagi. Jadi kurang. Maka kalau sudah sempurna tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang.
Kenapa Abu Hurairah begitu banyak meriwayatkan hadis? Siapakah Abu Hurairah di dalam masa Nabi SAW? Abu Hurairah itu sahabat Kanjeng Nabi. Kenapa banyak hadis? Karena dia nggak pernah nganggur. Nggak pernah nganggur dengar hadis. Entah dengar dari Nabi SAW langsung atau dengar dari sahabat yang lainnya. 5.000-an hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam waktu yang singkat. Biasanya karena ingin hafalannya tetap terus ada, malam hari digunakan begadang untuk ulang hadis yang dia dengar. Sampai-sampai Rasulullah SAW wasiatkan kepada Abu Hurairah 3 wasiat. Wahai Abu Hurairah, lakukanlah witir sebelum tidur. 1. Lakukanlah sholat duha. Karena Abu Hurairah tidak sholat malam, maka disuruh sholat duha. Yang ketiga, puasalah 3 hari setiap bulan. 3 wasiat ya. Lakukanlah witir sebelum tidur. Yang kedua, lakukanlah sholat duha. Yang ketiga, puasa setiap bulan itu 3 hari. Saya pernah kerja di perbankan yang hasilnya sudah jelas riba, dan selama saya bekerja saya pernah membeli sebidang tanah. Yang ingin saya tanyakan, apakah tanah yang saya beli dan hasil riba itu perlu dibersihkan atau tidak? Hasil ribanya dibersihkan. Kalau andai saja dia punya gaji 1 miliar dari riba, maka 1 miliar itu harus dibersihkan. Itu resikonya kerja dengan riba. Apa maksud dari semua dosa terampuni kecuali dosa syirik? Kalau ada dosa yang dibawa mati, maka bisa diampuni. Namun kalau dosa syirik dibawa mati, tidak bisa diampuni. Harus bertobat ketika masih hidup. Apakah betul hari kiamat terjadi pada hari Jumat? Betul. Berarti 2 hari lagi. Hadisnya kayak gitu. Kiamat terjadi pada hari Jumat. Hadisnya ada. Sudah siap 2 hari lagi? Hari Jumat loh. Maka kalau dapati hari Jumat, banyak-banyak amal. Kenapa? Persiapan hadapi kiamat. Sudah siap? 2 hari lagi loh ini. Besok Kamis, Jumat. Hadisnya seperti itu. Yang jelas intinya pada hari Jumat kiamat itu terjadi. Kapan hari Jumatnya? Wallahu a'lam. Apakah amal yang dijalani waktu sehat, aktif dalam ajaran agama akan terputus setelah tua datang penyakit pikun? Maka nanti masuk pada ayat surat At-Tin, Wattini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi asri taqwim summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia dalam keadaan lemah alias pikun. Terus setelah itu apa lanjutan ayatnya? Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi orang yang beriman lan beramal soleh, pahalanya jadi tidak terputus. Berarti yang pikun tadi kalau ketika dia itu di masa mudanya terus beramal, amalnya terus ada, dicatat sampai tuanya juga dia amal itu tetap ada. Maka masa tua seseorang itu nantinya dia peroleh dari masa mudanya. Kalau masa mudanya itu masa kuatnya rajin beramal, maka akan tetap tercatat ketika dia usia tua. Akikoh itu sunat atau wajib? Sunnah menurut jumhur atau kebanyakan para ulama. Kapan dilaksanakan? Dilaksanakan ketika 7 hari. Kalau tidak bisa 14 hari ke-14. Kalau tidak bisa hari ke-21. Kalau tidak bisa 28. Kalau tidak bisa 8. Kalau tidak bisa lagi nanti setelah ibunya itu masa nifasnya selesai. Kalau tidak bisa lagi yang penting sebelum balik, sebelum dewasa. Karena ada yang melaksanakan pada umur 20 tahun. Yaitu perempuan menjelang nikah dengan potong hewan. Boleh seperti itu, seperti keyakinan dalam mazhab Syafi'i. Namun yang tepat
akikoh itu jadi keharusan orang tua, anjuran untuk orang tua, maka yang melaksanakannya orang tuanya bukan anaknya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan terlalu panjang, saya tunda nanti setelah nanti masuk. Nah. Oh, ji. Assalamualaikum, mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua warga bangsa Indonesia juga merasakan hasil dari hutang negara. Jelas di mana bunganya sangat besar, yang sampai saat ini belum lunas juga. Bagaimana dengan prinsip mengenal ajaran Islam dengan dekat yang menjadi prinsip DS? Padahal kita semua hidup sebagai warga Indonesia, menikmati dari hasil hutang tersebut, dan sampai saat ini bagaimana dengan ketaatan kita pada pemerintah atau ulil amri? Wassalamualaikum, mohon dijawab di saat kajian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang berutang itu negara. Jenengan tidak tanda tangani surat itu, iya kan? Apa ada yang tanda tangan di sini? Ada yang tanda tangan nggak? Nggak. Maka itu urusan negara yang nanggung. Ya, nggak usah mikir-mikir itu dulu. Jenengan pulang mikir utang sendiri saja. Mikir utang sudah repot, mau mikir negara lagi. Biar nanti yang atas yang ngurus. Ini nanti ngurus utang negara. Jenengan pulang ke rumah, ya Allah niki utangku oke, tagihan terus. Nah itu yang dipikir. Taat nggak pada pemimpin? Tetap taat. Karena urusan utang itu bukan urusan jenengan yang ngurus, yang nanti negara yang ngurus untuk itu. Paham ini nggih? Ya, itu 1 kali libur, minggu depan 01 kali, ya. Apa? Al-Azhar nanti pengumumannya nanti ketika di Al-Azhar. Bagi yang mau ikut kajian untuk yang dekat dengan Masjid Agung Bantul bisa hadir hari Ahad Legi besok, yaitu jam 9 sampai jam 11. Insya Allah on time bahas buku Tobat dari Utang Riba. Baik, demikian. Mugi-mugi semuanya diberikan keselamatan, sehat walafiat, panjang umur, dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya. Dan Allah memberikan kita keistiqomahan. Kita tutup. Kalian doa kafaratul majelis semoga. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.